Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Para murid Sekte Hongwu yang berjumlah 5 orang terpaksa menjauhi tempat di mana Chen Wen berkultivasi dengan mendalam. Karena tempat tersebut terdapat hewan-hewan iblis yang sangat kuat, namun setelah 2 jam mereka mundur, dan memutuskan untuk segera naik ke atas jurang karena perisai dari kayu jiwa semakin melemah. Tiba-tiba tempat tersebut bergetar lalu semua energi jiwa yang korosif serta energi kematian juga menghilang secara bersamaan. Terlihat semua hewan iblis yang berspesialisasi jiwa langsung megap-megap. Kelima murid Sekte Hongwu menjadi terkejut. Kakak senior Jiying, tunggu. Salah satu murid Sekte Hongwu yang berlari paling belakang melirik ke hewan iblis di belakangnya dan terkejut, lalu memanggil Jiying yang berlari paling depan. Akhirnya Jiying berhenti dan semua murid yang berlari di belakangnya ikut berhenti. Jiying melihat hewan iblis yang ada di sana terlihat megap-megap, dia pun mengerutkan dahinya, lalu berteriak. Sekarang mereka sedang megap-megap, ini adalah kesempatan kita, lebih baik kita segera naik dan meninggalkan jurang ini. Akhirnya malah mereka semua meninggalkan dasar jurang melesat naik ke atas jurang. Setelah berada di atas jurang, mereka berusaha memulihkan diri, karena mereka telah menggunakan energi spiritual mereka untuk mempertahankan perisai pertahanan jiwa dari kayu jiwa. Setelah hampir selesai memulihkan diri, tiba-tiba terdengar suara mengejek dari arah kejauhan. Itu adalah sisa para murid Sekte Hongwu yang masih bertahan di dunia misterius ini. Teman-teman, mari kita tangkap mereka. Mereka adalah harta yang sesungguhnya. Berita tentang keberhasilan murid-murid Sekte Hongwu mendapatkan harta yang sangat berharga di dunia misterius ini telah menyebar luas. Sehingga kini banyak praktisi mandiri dan praktisi berbagai klan dan sekte mulai mencari sisa murid Sekte Hongwu. Bahkan klan dan sekte tingkat rendah yang ikut masuk ke dalam dunia misterius berusaha ikut mencari murid-murid Sekte Hongwu demi mendapatkan harta berharga itu. Kalaupun mereka tidak mampu mengimbangi para murid Sekte Hongwu, mereka bisa melaporkan keberadaan murid-murid Sekte Hongwu kepada beberapa murid sekte yang setara kekuatannya dengan Sekte Hongwu untuk mendapatkan hadiah dari mereka. Dari kejauhan terlihat ada sekitar 20 orang praktisi muda, mereka berasal dari klan terkenal di dimensi yang sama dengan Sekte Hongwu, mereka berasal dari klan Qing. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda yang memiliki ranah panglima tertinggi kekaisaran abadi tahap awal, ranahnya sama dengan ranah dari Jiying. Namun teman-temannya sangat banyak, jumlah musuh jauh melebihi jumlah yang berada di pihak Sekte Hongwu. Sementara itu, rekan-rekan Jiying hanya memiliki ranah Raja Kekaisaran Abadi tahap 7 sampai tahap akhir. Kakak senior Jiying, bagaimana kita menghadapi mereka? Sepertinya, kalau melihat pakaian yang mereka pakai, aku yakin mereka berasal dari klan Qing. Kamu benar, semuanya harap berhati-hati, karena lawan kita adalah dari klan Qing. Baik kakak senior Jiying. Tampak pemuda yang mendatangi murid-murid Sekte Hongwu dengan arogan dan tampak ekspresinya mengejek. Hehehe, kalian murid Sekte Hongwu sebaiknya ikut bersama kami. Kujamin keselamatan kalian sampai waktu kita di dunia misterius ini habis, kalian akan kuserahkan kepada tetua agung kalian dengan penuh hormat. Kelima murid Sekte Hongwu mengerti kenapa pria di depannya ingin menemui tetua agung Sekte Hongwu, sudah pasti itu adalah untuk ditukarkan dengan harta yang mereka dapatkan di inti formasi dunia misterius ini. Perlindungan kalian, kami akan berjalan di jalan kami sendiri dan tidak perlu diatur oleh orang-orang klan Qing. Mendengar perkataan Jiying, pemimpin muda klan Qing menjadi marah, tatapannya menjadi dingin menatap Jiying. Nona, apakah kamu menolak kebaikan klan Qingku? Dalam suara tersebut terdapat nada ancaman yang sangat mengerikan, namun Jiying yang memimpin rekan-rekannya tidak takut. Karena kalau sampai mereka dibawa oleh orang-orang klan Qing,
maka dapat dipastikan akan menjadi kerugian besar terhadap Sekte Hongwu. Mereka lebih memilih tewas daripada menjadi tawanan untuk ditukarkan dengan harta yang mereka dapatkan beberapa waktu yang lalu. Benar, kami tidak memerlukan bantuan siapapun, kami masih bisa menjaga diri kami sendiri. Mendengar kata-kata Ji Ying, pemimpin muda klan Qing tertawa mengejek menatap kelima sisa murid Sekte Hongwu. Hehehe, aku tidak yakin kalian mampu menjaga diri kalian sendiri, kalian. Tangkap murid-murid Sekte Hongwu itu. Pemimpin muda klan Qing langsung memerintahkan bawahannya untuk menangkap para murid Sekte Hongwu. Siap kakak senior. 20 orang anggota klan Qing langsung bergerak menyerang murid-murid Sekte Hongwu. Ji Ying yang melihat hal tersebut memancarkan niat membunuh yang kental. Dia pun berteriak kepada rekan-rekannya sambil mencabut pedang dari cincin penyimpanannya. Teman-teman, mari kita bunuh orang-orang klan Qing yang tidak tahu malu itu. Siap kakak senior Ji Ying. 4 murid Sekte Hongwu yang berdiri di belakang Ji Ying langsung mencabut senjata mereka lalu melesat menyerbu anggota klan Qing menggunakan seluruh kekuatan mereka. Seni pedang keadilan. Energi pedang memancarkan cahaya tajam menyerbu anggota klan Qing, para murid sekte Hongwu memiliki seni pedang yang sangat kuat. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, hingga menyebabkan tempat di sekitarnya berlubang membentuk kawah-kawah kecil. Karena kekuatan ranah dari 5 murid sekte Hongwu tidak rendah, sedikit lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan anggota klan Qing, maka pertempuran terlihat seimbang. Klan Qing memiliki anggota yang banyak, sedangkan murid sekte Hongwu sedikit lebih kuat, sehingga kedua belah pihak masih setara. Setelah bertempur selama 1 jam penuh, akhirnya pemimpin muda klan Qing menjadi tidak sabar, dia pun melesat. Kalian sangat lamban. Rantai api. Pemimpin muda klan Qing segera mengeluarkan rantai yang melilit pinggangnya melesat mencambuk menggunakan rantainya. Hanya dalam sekejap mata, 5 sosok murid sekte Hongwu yang telah lemas karena hampir kehabisan energi karena terus-menerus mengeluarkan energi mereka sekuatnya untuk melawan orang-orang klan Qing, maka ketika serangan rantai yang aneh menyerbu ke arah mereka, para murid sekte Hongwu tidak mampu bertahan, dan satu persatu jatuh dipukul oleh rantai milik pemimpin muda klan Qing, sedangkan anggota klan Qing dengan sigap menyegel dantian para murid sekte Hongwu hingga mereka kehilangan kemampuannya untuk melawan. Bagus, tangkap mereka dan bawa mereka, mari kita tinggalkan tempat ini. Keparat, lepaskan kami, mari kita bertarung sampai 1000 jurus. Lepaskan kami, kalian klan Qing pasti akan musnah ketika kalian berani menyinggung sekte Hongwu kami. Aku mau lihat, apa yang bisa dilakukan sekte Hongwu terhadap klan Qingku setelah melihat kalian kami tangkap. 5 murid sekte Hongwu dipaksa dan diseret sepanjang jalan oleh anggota klan Qing, hingga ketika mereka berjalan sejauh beberapa jam, tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa puluh praktisi yang bergabung untuk mengambil alih menangkap murid sekte Hongwu. Berhenti, lepaskan murid-murid sekte Hongwu, biarkan kami saja yang mengawal mereka. Semua anggota klan Qing berhenti menatap puluhan praktisi, termasuk di sana ada si bencong, Tuan Muda Yin Ling tanpa takut. Bagaimanapun juga klan Qing adalah salah satu klan terkuat, jadi rasa superioritas para anggota klan Qing melekat dan menyatu dalam jiwa mereka. Para anggota klan Qing menatap para praktisi muda yang mencegat mereka dengan berani dan memandang rendah semua praktisi yang menghadang mereka. Apakah kalian tidak melihat kami dari klan Qing? Apakah kalian ingin bermusuhan dengan klan Qing? Klan Qing ya. Lalu kenapa? Hanya klan Qing, kami bahkan telah berani menyerang murid-murid sekte Huo Pokiam sebelumnya, lalu kenapa bila dengan klan Qing? Mendengar kata-kata dari salah satu praktisi yang mencegat mereka, pemimpin muda klan Qing menjadi murung dan wajahnya memancarkan ekspresi membunuh. Kalian tidak akan pernah tahu kalau belum terkena serangan maut, teman-teman, mari kita hajar orang-orang liar ini. Di sekitar tempat itu juga banyak praktisi independen yang mendengar kata-kata murid-murid sekte Hongwu menjadi bersemangat, karena menurut rumor yang beredar di dunia misterius, para murid sekte Hongwu memiliki harta yang sangat langka dan hebat,
dan berita tersebut mengatakan bahwa harta itu saat ini berada di tangan Tetua Agung Sekte Hongwu, jadi mereka bisa menangkap kelima murid Sekte Hongwu untuk ditukarkan dengan harta tersebut. Berbagai kelompok praktisi muda lalu mendekati tempat tersebut dan bersiap untuk ikut terlibat dalam konfrontasi itu melawan orang-orang Klancing. Orang-orang Klancing yang melihat semakin banyak orang yang datang menjadi gelisah juga. Bagaimanapun juga mereka hanya ada 21 orang, pemimpin muda Klancing lalu berkata menggunakan energinya. Semuanya, kami Klancing akan berhutang budi kepada kalian bila kalian tidak ikut campur dalam masalah antara murid Sekte Hongwu dengan kami Klancing. Setelah teriakannya bergema, pemimpin muda Klancing menunggu reaksi para praktisi yang sudah mengelilingi kelompok Klancing. Namun setelah menunggu beberapa saat, tidak ada satupun praktisi yang ingin menyerang mengambil alih murid-murid Sekte Hongwu. Sambil menggertakkan giginya, pemimpin muda Klancing lalu melirik kepada rekannya, lalu memberi perintah dengan menggunakan transmisi suara. Semuanya, kalian jagalah 5 murid Sekte Hongwu itu, jangan sampai ada yang mendekati mereka. Baik kakak senior. Setelah menerima jawaban dari rekan-rekannya, pemimpin muda Klancing mengeluarkan auranya dan energinya meletus membuat wilayah di sekitar tempat itu bergetar. Semuanya, karena kalian berkeras untuk bertempur, aku akan meladeni kalian. Sebuah pedang terhunus di tangan pemimpin muda Klancing, dia menatap sekelilingnya menunggu reaksi semua orang. Para praktisi mandiri masih saling menunggu dan tidak bergerak, bagaimanapun juga, ranah dari pemimpin muda Klancing ini tidak terlalu rendah, sedangkan praktisi yang memiliki ranah lebih tinggi dari pemimpin muda Klancing juga memiliki sedikit keraguan di hati mereka bila mereka langsung bergerak duluan. Chen Wen yang terbang ke langit menunggangi Xin Tiao terus melacak keberadaan kelima murid Sekte Hongwu yang menghilang dari jurang maut. Chen Wen telah terbang bersama Xin Tiao selama beberapa jam, namun masih belum merasakan keberadaan 5 murid Sekte Hongwu. Namun di kejauhan, Chen Wen merasakan adanya fluktuasi energi yang sangat besar berada di ujung kanannya dan jaraknya masih lumayan jauh. Kak Xin Tiao, kita ke arah kanan sana, aku merasakan adanya fluktuasi energi yang sangat besar di sana. Baik Tuan Muda. Xin Tiao meraung ke langit melesat dengan kecepatan penuh menuju tempat di mana yang ditunjukkan oleh Chen Wen. Di tempat di mana Klancing dikelilingi oleh para praktisi telah mulai terjadi pertempuran. Klancing memperjuangkan murid-murid Sekte Hongwu dikarenakan hanya dari para murid-murid Sekte Hongwu lah mereka meyakini bahwa mereka akan mendapatkan harta tertinggi yang telah diserahkan kepada Tetua Agung Sekte Hongwu. Karena itu, para anggota Klancing mati-matian untuk memperjuangkan hak menguasai murid-murid Sekte Hongwu. Pemimpin muda Klancing dikeroyok oleh para praktisi mandiri, sedangkan sebagian praktisi juga mulai menyerang anggota Klancing yang mengelilingi 5 murid Sekte Hongwu. Pertempuran di sana sungguh sangat kacau dan terlihat semrawut, namun para praktisi mandiri yang lebih kuat serta beberapa anggota klan yang lebih lemah dari Klancing, namun memiliki kekuatan di atas pemimpin muda Klancing masih menunggu kesempatan merebut 5 tawanan Klancing tanpa melukai anggota Klancing karena mereka memikirkan efeknya. Kini penjagaan atas 5 murid Sekte Hongwu mulai kendor, karena masing-masing anggotanya terpaksa harus meladeni banyak praktisi mandiri. Pada saat Chen Wen datang dari atas langit, dia melihat 5 murid Sekte Hongwu sedang diikat dan berada di tengah-tengah pertempuran. Ternyata mereka diikat dan dijadikan sandera, keterlaluan. Tanpa menunggu waktu lagi, Chen Wen melompat dari punggung Xin Tiao melesat menuju 5 murid Sekte Hongwu yang sedang diikat. Kecepatan Chen Wen bagaikan berteleportasi, hingga 5 murid Sekte Hongwu sekalipun tidak terlalu jelas siapa yang menangkap mereka saat ini. 5 murid Sekte Hongwu langsung diangkat oleh Chen Wen dan dibawa ke punggung Raja Wali Petir. Saat melihat siapa yang menolong mereka, para murid Sekte Hongwu sangat terkejut dan juga merasa senang. Saudara Chen Wen, itu kamu. Tenanglah, aku akan membuka segel yang menyegel dantian kalian. Chen Wen lalu melambaikan tangannya ke masing-masing murid Sekte Hongwu, hingga membuat mereka segera merasakan kekuatan mereka telah kembali pulih.
Perbuatan Chen Wen mengambil 5 murid Sekte Hongwu sampai membawanya terbang di punggung Raja Wali Petir itu tidak lebih dari 1 detik. Sehingga para praktisi yang sedang bertempur dan juga sedang mengawasi kelima murid Sekte Hongwu tidak sempat melakukan sesuatu sampai Chen Wen membawa 5 murid Sekte Hongwu ke atas punggung Xin Tiao. Semuanya, murid-murid Sekte Hongwu telah diculik seseorang. Cepat rebut kembali dan tangkap murid-murid Sekte Hongwu. Terdengar beberapa praktisi berteriak kencang memperingati orang yang sedang bertempur mengeroyok orang-orang kelancing. Akhirnya semua pertempuran berhenti dan mereka semua menatap ke langit, di mana Chen Wen dan 5 murid Sekte Hongwu berdiri di punggung Xin Tiao. Kini 5 murid Sekte Hongwu juga telah mengeluarkan senjata mereka dari cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan mereka tadi tidak diambil oleh anggota kelancing. Karena anggota kelancing telah memeriksa semua isi cincin penyimpanan 5 murid Sekte Hongwu, mereka tidak memperhatikan tumbuhan spiritual yang ada di cincin penyimpanan murid Sekte Hongwu, karena yang mereka inginkan adalah harta karun tertinggi yang telah diserahkan kepada Tetua Agung Sekte Hongwu. Melihat para murid Sekte Hongwu telah memegang senjata mereka masing-masing, semua praktisi yang ada di sana juga mengeluarkan senjata. Sedangkan praktisi yang lebih lemah tidak berani mendekati tempat tersebut, karena pertempuran yang akan terjadi tidak akan mungkin dapat mereka ikuti, jadi para praktisi yang lebih lemah memutuskan untuk melihat pertempuran itu dari jarak yang jauh agar bisa mencari kesempatan bila para praktisi yang bertempur sama-sama kehabisan energi, maka para praktisi lemah bisa mengambil kesempatan menculik salah satu dari 5 murid Sekte Hongwu. Chen Wen menatap ke bawah dengan jijik, di mana semua praktisi generasi muda yang kuat-kuat menatapnya dengan penuh niat membunuh. Bocah, serahkan murid-murid Sekte Hongwu dengan patuh, kalau tidak maka kamu juga tidak akan selamat. Terdengar salah satu praktisi mandiri membentak Chen Wen dan menatap Chen Wen dengan niat membunuh yang sangat kental. Tiba-tiba pemimpin muda kelancing melesat ke langit dan melayang sekitar 30 meter di depan Xin Tiao. Bocah, kalau kamu menyerahkan murid-murid Sekte Hongwu kepada kelancingku, maka kami kelancing akan menjamin keselamatan kalian. Mendengar kata-kata pemimpin muda kelancing, Chen Wen menatapnya dengan jijik, lalu berkata kepada pemimpin muda kelancing. Hehehe, kamu mau menjamin keselamatanku? Hehehe, sadarkah kamu kalau kalian kelancing memang mampu, kenapa aku sangat mudah membawa semua murid Sekte Hongwu bersamaku? Kalian hanyalah semut di mataku. Mendengar kata-kata Chen Wen yang merendahkan dirinya, wajah pemimpin muda anggota kelancing langsung memerah, niat membunuh yang sangat kental menyeruak di matanya. Dia menatap Chen Wen dengan intens. Bocah, sekali lagi aku bertanya kepadamu, menyerah dengan patuh atau mati tanpa meninggalkan mayat? Mendengar kata-kata intimidasi dari pemimpin muda kelancing, Chen Wen pura-pura takut, lalu berkata, kamu terlihat sangat mengerikan, jangan mengancamku seperti ini, aku paling tidak kuat menahan ancaman seperti ini. Melihat ekspresi Chen Wen yang ketakutan, pemimpin muda kelancing sedikit mendapatkan angin, aura intimidasinya diperkuat lagi ingin menindas Chen Wen. Padahal aura intimidasi yang dikeluarkan oleh pemimpin muda kelancing tidak berpengaruh sedikit pun terhadap Chen Wen. Tapi ketika 5 murid Sekte Hongwu yang melihat Chen Wen sepertinya akan menyerah, mereka menjadi sedikit panik dan gelisah. Kakak Jing, bagaimana kalau saudara Chen Wen menyerahkan kita kepada orang-orang itu? Jangan takut, kali ini, kita harus bertempur habis-habisan. Kalau saudara Chen Wen tidak bisa membantu kita, lebih baik mati daripada kita dihina dan dijadikan sandera. Mendengar kata-kata heroik dari senior mereka, 4 murid Sekte Hongwu bersama-sama menganggukkan kepala mereka dan mereka menjadi bertekad untuk bertempur sampai mati. Cepat serahkan 5 murid Sekte Hongwu itu, kalau tidak, maka tidak hanya dirimu yang kubunuh, seluruh keluargamu juga pasti akan kusiksa dan kubunuh. Mendengar kata-kata keluarga, ekspresi Chen Wen langsung berubah. Chen Wen paling benci kalau ada orang yang mengancam dirinya dengan ancaman untuk membunuh keluarganya. Niat membunuh sangat terlihat di mata Chen Wen yang dingin hingga membuat seluruh tempat di sekitar mereka menjadi dingin bagaikan di kutub. Kau
Kau telah menyentuh pantangan yang paling inti. Energi Chen Wen menyeruak menyelimuti seluruh tubuhnya. Di dalam energi itu tampak energi kematian yang korosif juga ada di sana. Energi kematian ini membuat banyak praktisi muda di bawah merasakan rasa dingin dan kematian. Bocah itu memiliki elemen kematian. Hati-hati, aku sepertinya merasakan ketidaknyamanan yang amat sangat ketika merasakan elemen kematian bocah itu. Banyak praktisi kuat lainnya yang ada di bawah mulai menghindari Chen Wen dan pemimpin muda klan Qing yang ada di langit. Pemimpin muda klan Qing yang melihat Chen Wen mengerahkan energinya juga tidak mau kalah. Energi dari tubuhnya juga seketika meluap menyelimuti dirinya untuk bersiap-siap melakukan pertempuran. Badai kematian. Chen Wen mencoba menggunakan energi elemen kematian untuk mengintimidasi pemimpin muda klan Qing. Energi kematian langsung membumbung menyelimuti seluruh area. Tempat di mana Chen Wen berdiri dan pemimpin muda klan Qing berdiri telah terselimuti oleh asap hitam. Pemimpin muda klan Qing yang melihat asap hitam akan menyelimuti dirinya mencoba yang terbaik menamparkan asap hitam itu. Tapak Dewa. Sebuah tapak raksasa terbentuk dari energi telapak tangan pemimpin muda klan Qing menyerang energi kegelapan. Asap energi kematian menyeruak ketika terkena serangan telapak tangan raksasa, namun beberapa saat kemudian kembali energi kematian yang berserakan kembali menyatu dan mendekati pemimpin muda klan Qing. Sial, asap apa ini? Kenapa aku merasakan ketidaknyamanan yang berasal dari kedalamannya? Chen Wen kembali mengumpulkan energi jiwa, lalu mengibaskannya ke depan. Energi jiwa ini tidak berbentuk dan tidak memiliki aura apapun. Badai jiwa. Hancurkan. Pemimpin muda klan Qing tidak menyadari adanya energi jiwa mendekatinya. Dia saat ini hanya fokus menghindari kabut hitam elemen kematian. Saat badai jiwa menerpanya, tiba-tiba dia berteriak sambil memegangi kepalanya yang terasa seakan-akan bisa meledak kapan saja. Kabut elemen kematian langsung menyelimuti tubuh pemimpin muda klan Qing dan langsung melahap energi kehidupan dari pemimpin muda klan Qing serta daging dan darah di tubuhnya, diserap oleh elemen kematian. Hanya dalam beberapa detik, seluruh tubuh pemimpin muda klan Qing jatuh dari langit yang keluar dari kabut kematian. Para praktisi lain tidak melihat adanya tubuh pemimpin muda klan Qing, mereka hanya melihat tulang belulang yang keluar dari kabut kematian. Seluruh tubuh pemimpin muda klan Qing telah berubah menjadi tulang belulang, karena seluruh darah, daging dan sumber kehidupan lainnya telah diserap oleh kabut kematian yang ditransfer ke tubuh Chen Wen. Gila, sungguh nikmat kalau begini terus. Chen Wen merasakan energinya melonjak sedikit, dan rasanya sangat memabukkan, hingga membuat Chen Wen memejamkan matanya. Para praktisi muda yang ada di dunia misterius yang kini sedang berhadapan dengan Chen Wen serta 5 murid Sekte Hongwu yang bertekad untuk menyandera murid-murid Sekte Hongwu menatap Chen Wen dengan penuh amarah. Karena saat ini, Chen Wen seperti seorang pria mabuk yang tidak memperhatikan keberadaan mereka. Tapi yang membuat mereka sedikit ragu adalah kini mereka tidak melihat keberadaan pemimpin generasi muda klan Qing yang tadi masuk dan diselimuti oleh kabut kematian. Mereka hanya melihat ada sebuah tengkorak yang memakai pakaian dari pemimpin muda klan Qing jatuh dari ketinggian, sehingga semua praktisi ragu untuk menggempur Chen Wen. Kakak tampan, apakah kamu ingin aku berdiri di sisimu melindungi murid-murid Sekte Hongwu? Tampak sesosok pria pesolek dengan gaya genit mendekati Chen Wen dengan sebuah kipas di tangannya yang selalu mengipasi tubuhnya. Chen Wen yang baru saja membuka matanya menatap pria pesolek itu sampai membuat bulu kuduknya berdiri semua. Tanpa sadar, Chen Wen langsung berteriak kuat kepada pria pesolek itu. Dasar bencong, pergi kamu. Biarpun dibentak oleh Chen Wen seperti itu, namun Tuan Muda Yin Ling tidak marah. Dia masih menatap Chen Wen dengan tatapan penuh kelembutan dan penuh cinta. Kakak muda, kenapa kamu marah? Aku hanya menawarkan bantuan kepada kakak muda yang tampan tanpa mengharapkan apapun, hanya aku ingin berdekatan dan berkenalan lebih dekat dengan kakak tampan. Para murid Sekte Hongwu yang melihat si bencong nampak cemberut dan tidak senang, karena dialah makanya sekarang mereka dikejar-kejar oleh semua praktisi yang memasuki dunia misterius ini. Bencong sialan,
dia malah ingin melindungi kita, apakah kepalanya baru ditendang keledai? Aku paling jijik melihat bencong ini, lebih baik dia pergi selamanya, kalau aku memiliki kekuatan, aku pasti akan membunuhnya duluan. Chen Wen yang melihat si bencong berkata demikian semakin jijik melihatnya, Chen Wen lalu melambaikan tangan seakan-akan mengabaikannya. Pergilah, aku tidak perlu bantuan siapapun untuk membantuku menjaga murid-murid Sekte Hongwu. Aduh kakak tampan, apakah kamu tertarik kepada gadis murid Sekte Hongwu itu? Apakah aku tidak lebih menarik dibandingkan dengan gadis sialan seperti itu? Mendengar kata-kata si bencong, Chen Wen hampir muntah darah karena sangat terkejut dan sangat jijik. Sementara itu, di bagian para praktisi muda yang ada di sekitar tempat itu, bahkan sudah ada yang memuntahkan makanan yang mereka makan beberapa waktu yang lalu sebelum sampai di sini saat mendengar kata-kata dari si bencong. Tuan Muda Yinling yang melihat beberapa praktisi muntah setelah mendengar kata-katanya menjadi marah, ekspresinya menjadi dingin dan kejam. Dia menatap beberapa praktisi muda itu. Kalian, apakah kalian meminta kematian karena menghina aku dengan muntah-muntah di depanku? Para praktisi yang muntah-muntah itu, kebetulan adalah para praktisi mandiri, dan kebetulan pula kekuatan mereka masih jauh di bawah si bencong, sehingga ketika mendengar kata-kata dari si bencong, mereka menjadi ketakutan, wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetaran. Ada sekitar 4 orang praktisi dengan ranah Raja Kekaisaran Abadi tahap 8 sampai tahap akhir, dan ada 1 orang yang memiliki ranah Panglima tertinggi Kekaisaran Abadi tahap kedua. Tidak Tuan Muda Yinling, Anda salah paham. Aku muntah karena tadi aku menelan empedu musang tembaga. Empedunya benar-benar adalah sebuah racun, jadinya aku muntah-muntah. Aku juga Tuan Muda, tadi aku termakan kotoran hewan iblis di sana, sehingga baunya menguap hingga membuat aku muntah. Para praktisi yang muntah itu rata-rata membuat alasan yang masuk akal, hingga yang tidak masuk akal. Tapi si bencong tahu kalau mereka sepertinya mengejek dirinya, tapi kalau dia menyerang, sudah pasti akan banyak praktisi lainnya yang akan menyerangnya karena tadi dia telah mengatakan siap melindungi murid-murid Sekte Hongwu bersama Chen Wen. Dan memang si bencong ini benar-benar sangat terpesona dengan wajah tampan Chen Wen, sehingga di depan Chen Wen dia pun tidak terlalu bisa marah. Dia ingin menjaga image bahwa dia adalah seorang yang lembut di mata Chen Wen, dan ingin menarik perhatian Chen Wen. Namun Chen Wen menatapnya dengan jik serta tidak lagi menghiraukan si bencong, lalu dengan suara yang mengintimidasi, Chen Wen berkata, "Apakah masih ada yang ingin mati seperti orang tadi yang mengaku klan Qing itu?" Tadinya semua orang masih mengira-ngira, apakah tengkorak dan tulang belulang yang melayang jatuh dari langit itu adalah pemimpin muda klan Qing atau bukan? Kini mereka menjadi terkejut karena pengakuan Chen Wen. Berarti itu adalah kakak senior Qing Jue. Terdengar suara sedih dan penuh kemarahan dari salah satu anggota klan Qing yang menatap tulang yang berserakan di bawah karena terjatuh dari langit tadi. Kakak senior Qing Jue, bocah, kamu telah berani membunuh kakak senior Qing Jue. Kamu pasti akan mati. Para tetua klan Qing pasti akan memburumu. Kami juga pasti akan melawanmu dengan sekuat tenaga kami. Hai para praktisi, kami klan Qing akan membayar dengan mahal yang bisa membuat kalian menerobos sampai 2 tahapan besar kepada siapapun yang bisa membantu kami klan Qing untuk menangkap ataupun membunuh bocah keparat itu. Mendengar hadiah yang dijanjikan orang-orang klan Qing, kini para praktisi yang ada sudah tidak lagi memikirkan 5 murid Sekte Hongwu, kini mereka menatap Chen Wen seperti menatap harta karun. Karena hadiah mewah yang bisa membuat mereka menerobos sampai 2 ranah besar, sudah pasti menggugah semua praktisi. Anggota klan Qing, apakah yang kalian katakan bisa mewakili klan Qing? Terdengar salah satu dari para praktisi mandiri bertanya untuk memastikan hadiah yang dijanjikan salah satu anggota klan Qing. Tentu saja, tahukah kalian, bahwa kakak senior Qing Jue adalah tuan muda pertama dari klan Qing yang paling berbakat, namun kakak senior Qing Jue telah dibunuh oleh bajingan itu. Kami klan Qing sudah pasti bertekad untuk membunuh bocah itu, apapun yang terjadi. Mendengar janji tersebut, semua orang menjadi gila.
mereka serentak bergerak melesat menyerang Chen Wen. Lebih dari 50 praktisi generasi muda mandiri dan klan serta sekte yang melesat menyerang Chen Wen sambil mengacungkan senjata mereka masing-masing. Chen Wen yang juga mendengar kata-kata hadiah membunuhnya oleh salah satu anggota klan Qing hanya menyeringai, karena baginya orang-orang yang berkumpul di sini adalah semut yang mudah untuk dihancurkan. Sementara itu, 5 murid sekte Hongwu juga telah siap untuk melakukan pertempuran. Mereka mengalirkan energi mereka masing-masing bersiap menerjang musuh. Sedangkan Tuan Muda Yinling juga tampak sedikit takut, namun dia juga mengeluarkan senjata kipas besinya untuk melawan orang banyak. Chen Wen mengeluarkan pedang naga penghancur dari cincin penyimpanannya lalu melesat ke kerumunan. Seni kehancuran bumi. Chen Wen mengalirkan energi ke pedang naga kehancuran yang kemudian disabetkan dengan cara unik, hingga tiba-tiba energi pedang menyebar hingga menimbulkan suara hiruk-pikuk menggetarkan tanah di sekitar tempat itu. Tiba-tiba tanah yang mereka semua pijak seakan-akan mencoba untuk meledakkan diri, gelombang kehancuran bumi sangat dahsyat. Semua serangan yang datang dari para praktisi yang menyerang Chen Wen langsung membuyarkan mereka semua merasakan serangan balasan dari serangan Chen Wen. Serangan seni kehancuran bumi sangat dahsyat. Setelah menghadang serangan musuh, energi kehancuran yang sangat tajam melesat menyerbu para penyerang Chen Wen hingga membuat mereka semua terpental dan terluka parah. Jangankan para murid sekte Hongwu, bahkan Tuan Muda Yinling saja sangat terkejut melihat serangan Chen Wen. Itu adalah seni pertempuran tingkat dewa. Terdengar suara gumaman dari Tuan Muda Yinling menatap serangan Chen Wen yang membahana, sedangkan para murid sekte Hongwu yang memang sudah tahu kekuatan Chen Wen masih juga dibuat terkagum-kagum melihat serangan Chen Wen. Saudara Chen Wen ternyata sangat kuat dan mengerikan. Pantas saja dia tidak peduli dengan banyaknya orang yang menyerangnya. Benar, dia bahkan terlihat tidak mengeluarkan semua kemampuannya. Murid tertua dari sekte Hongwu yang ada di sana, yaitu Ji Ying menatap Chen Wen dengan penuh terpesona. Ada sedikit senyuman di bibirnya ketika melihat serangan Chen Wen, tapi di pipinya terlihat merona merah. Dia sungguh-sungguh adalah pria idaman setiap wanita. Sedangkan para anggota klan Qing yang tadinya ikut menyerang Chen Wen kini terpaku dan tidak bisa bergerak ketika energi pedang kehancuran menyabet leher mereka hingga kepala-kepala anggota klan Qing terpenggal semuanya. Sementara itu, di luar dunia misterius, tepatnya beberapa hari yang lalu, di kota Sangwo di sudut bagian barat, di sebuah gedung besar, tampak beberapa orang yang berpenampilan agung, kini tampak marah dan aura membunuh sangat kental terasa. Sampai-sampai gedung tempatnya beristirahat bergetar kuat. Dia adalah salah satu tetua sekte pedang api. Dia melihat giok jiwa yang menyimpan esensi jiwa semua muridnya yang memasuki dunia misterius telah pecah semuanya. Tetua Agung, kita harus membalas orang yang membunuh semua murid-murid sekte kita. Benar, kita telah mendapatkan gambaran orang yang membunuh semua murid-murid sekte kita. Baik. Mari kita menunggu di pintu portal menuju dunia misterius. Kalau sampai bocah itu berani keluar, maka kita akan langsung membunuhnya. Begitu juga di bagian timur kota Sangwo, di sebuah gedung yang dipagar tinggi keliling dengan sebuah tulisan di atas pintu gerbangnya yaitu Gedung Sekte Bintang Surga. Tampak gedung itu kini riuh terdengar suara-suara geraman, hingga membuat gedung tersebut bergetar hebat. Di dalam gedung terlihat ada beberapa pria dan 3 wanita yang berpenampilan berusia sekitar 60-an tahun sedang menatap giok jiwa murid-murid sekte mereka yang telah pecah semuanya. Tetua, kita harus membalas perbuatan orang yang membunuh semua murid-murid sekte kita. Benar, kita harus membalas perbuatan biadab orang yang membunuh murid-murid kita. Terdengar suara bentakan di dalam gedung milik Sekte Bintang Surga yang berisikan beberapa tetua Sekte Bintang Surga. Aura yang ada di dalam gedung itu sangat menakutkan. Untung saja ada aturan. Para praktisi kuat yang memiliki gedung di kota Sangwo harus mendirikan formasi yang dapat menahan aura dan kemarahan dari penghuni gedung. Kalau tidak, mungkin jangankan gedung para praktisi tetua sekte,
bahkan mungkin kota Sangwo sendiri tidak akan mampu berdiri kokoh. Kota Sangwo pasti sudah hancur oleh aura amarah dari para praktisi kuat yang datang dari berbagai dimensi ketika dunia misterius terbuka. Terlihat salah satu tetua yang duduk di bangku utama. Dia adalah tetua agung Sekte Bintang Surga. Dia juga seorang tetua yang sangat sabar dan memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Dia adalah seorang pria tua terlihat berusia 60 tahun. Dia mengangkat tangannya untuk menenangkan semua bawahannya. Tenanglah semuanya, ku tahu kalian semuanya merasa marah. Begitu juga aku, tapi apakah kalian memiliki rekaman siapa yang membunuh semua murid-murid sekte kita? Mendengar kata-kata dari tetua yang duduk di bangku utama, semua tetua yang ada di sana terdiam. Setelah beberapa saat terdiam, kini seorang tetua berjenis kelamin wanita yang berpenampilan berusia 50 tahunan berdiri. Tetua, menurut apa yang kita lihat saat pintu menuju dunia misterius terbuka, hanya ada beberapa sekte kuat yang mampu bersaing dengan murid-murid sekte kita. Mereka adalah Sekte Pedang Api dan Sekte Hongwu. Aku yakin di antara kedua murid sekte itu pasti adalah dalangnya. Mendengar pendapat dari salah satu tetua wanitanya, pria tua yang duduk di bangku utama serta beberapa tetua lainnya juga menganggukkan kepalanya. Mereka juga sependapat dengan pendapat tetua wanita itu. Benar juga apa yang dikatakan oleh tetua Rue, kalau kita menuduh salah satu dari para praktisi independen yang ikut masuk, kurasa itu tidak masuk akal. Karena murid-murid kita adalah para praktisi elit, bila praktis mandiri bertemu dengan murid sekte kita, pasti mereka akan menghindarinya. Baiklah kalau begitu, aku juga ingin melihat di pintu keluar dunia misterius itu. Kita jangan terlalu gegabah kalau benar-benar murid-murid dari salah satu sekte yang setara dengan sekte kita yang melakukan pembunuhan terhadap murid kita. Kita harus memiliki bukti yang konkret baru bisa kita memastikannya. Jadi aku harap para tetua harus bijak mengambil sikap. Akhirnya para tetua Sekte Bintang Surga keluar menuju ke pintu menuju dunia misterius. Saat mereka keluar dari pintu gerbang kota Sangwo dan sudah mencapai pintu menuju dunia misterius, mereka terkejut karena di sana terlihat ada puluhan praktisi tua yang mereka kenal. Bukankah mereka adalah para tetua Sekte Huo Pokiam? Benar. Kenapa mereka di sini? Apakah mereka menjaga agar ketika murid mereka keluar, kita tidak bisa berbuat apa-apa? Biarpun para tetua Sekte Huo Pokiam di sini, kalau terbukti murid-murid mereka yang membunuh murid sekte kita, aku pastikan, aku akan membunuh murid-murid mereka. Aku tidak peduli biarpun dijaga oleh tetuanya. Kalian tenanglah, aku melihat ekspresi para tetua Sekte Huo Pokiam tampak penuh dengan kemarahan. Pasti ada sesuatu yang membuat mereka marah. Kita tunggu saja apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba terdengar suara tetua agung Sekte Bintang Surga menenangkan para tetua Sekte Bintang Surganya. Benar juga, sepertinya ekspresi mereka tampak tidak bersahabat. Apakah mereka juga mengalami murid-murid terbunuh semua seperti yang kita alami? Pada saat para tetua Sekte Bintang Surga keluar dari pintu gerbang kota Sangwo, para tetua Sekte Huo Pokiam juga melihat mereka. Tapi para tetua Sekte Huo Pokiam mengacuhkan para tetua Sekte Pedang Bintang. Akhirnya dua rombongan bertemu dan tidak saling menyapa. Para tetua Sekte Bintang Surga yang dipimpin tetua agungnya tidak berani langsung menyapa para tetua Sekte Huo Pokiam, karena ekspresi para tetua Sekte Huo Pokiam tampak penuh dengan nafsu membunuh. Tapi para tetua Sekte Bintang Surga juga sebenarnya memiliki ekspresi yang sama dengan para tetua Sekte Huo Pokiam. Ekspresi dan aura mereka juga penuh dengan nafsu membunuh. Selang beberapa hari, kedua belah pihak tidak saling menyapa. Tiba-tiba terlihat rombongan lain mendekati pintu keluar dunia misterius. Ekspresi mereka juga tampak penuh dengan nafsu membunuh. Tampaknya rombongan yang datang itu memiliki ekspresi tidak bersahabat terhadap para tetua kedua sekte. Namun rombongan yang baru datang tidak berani terlalu mencolok memperlihatkan permusuhan. Rombongan ini adalah para tetua klan Qing. Kekuatan mereka setara dengan salah satu sekte terkemuka di dimensi yang lebih tinggi. Bila mereka memusuhi sekaligus dua sekte ini adalah sifat yang tidak bijaksana sama sekali.
jadi para tetua klan Qing menahan amarah mereka dan ingin memastikan kekuatan mana yang membunuh tuan muda klan mereka. Kini terlihat 3 kekuatan utama yang membuat wilayah di sekitar bergetar karena aura-aura kemarahan serta niat membunuh membumbung dari 3 kelompok tersebut. Orang-orang yang berada tidak terlalu jauh dari wilayah di mana 3 kelompok praktisi menakutkan tersebut merasakan tekanan yang sangat mengerikan. Banyak praktisi mandiri yang tadinya berniat merampok para praktisi muda yang masuk ke dalam dunia misterius segera menyingkir dan berdiri di jarak yang sangat jauh. Beberapa praktisi mandiri yang saling kenal berdiri melayang bergerombol. Mereka saling menyapa dan merasa heran dengan apa yang terlihat di depan pintu masuk dunia misterius. Saudara Salju, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Kenapa kekuatan-kekuatan seperti mereka malah bergerombol di depan pintu masuk dunia misterius? Terdengar suara seorang pria tua dengan wajah penuh brewokan, rambut dan jenggotnya berwarna merah serta memiliki kulit merah. Wajahnya penuh dengan kekejaman yang membara, bertanya kepada seorang pria dengan wajah dan kulit yang sebaliknya dengan pria tua itu. Pria yang ditanyai olehnya memiliki penampilan yang sangat kontras dengan rekannya. Pria ini memiliki rambut panjang berwarna putih bagaikan salju, kulitnya juga sangat putih bahkan mendekati biru, seolah-olah semua urat-urat di bawah kutinya terlihat. Wajah pria ini menunjukkan ekspresi kejam yang sangat dingin. Kedua orang ini adalah orang yang sangat terkenal di dimensi tempat mereka berasal. Mereka berdua dijuluki dengan nama Iblis Api dan Iblis Es. Pria ini berkerut dahinya ketika ditanyai oleh rekannya yang juga merupakan saudara sehidup sematinya, karena mereka selalu bersama kemanapun mereka pergi. Aku juga heran, padahal para praktisi muda baru lebih dari 2 minggu memasuki dunia misterius. Tapi kenapa malah kini di pintu tersebut banyak praktisi yang menunggu di sana, seolah-olah para praktisi muda akan segera keluar. Benar juga apa yang kamu katakan, kalau hanya 1 kelompok mungkin kita bisa menghabisi mereka, tapi kini ada 3 kelompok, itu sangat merepotkan, kita tidak akan mampu menghabisi mereka semua. Lebih baik kita bersabar, karena kita tidak tahu apa sebenarnya yang mereka lakukan di sana. 2 praktisi ini sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan kedua praktisi api dan es ini sudah setara dengan patriark-patriark sekte besar dan klan besar lainnya. Tapi biarpun begitu, keduanya tetap saja tidak berani bentrok dengan para tetua sekte dan klan nomor 1 di dimensi yang lebih tinggi. Sementara itu di bagian lain kota Sangwoo, tepatnya sebuah gedung besar yang ditempati oleh para tetua sekte Hongwu, wajah dan ekspresi para tetuanya tampak muram dan kecewa. Mereka juga mengetahui bahwa murid-murid mereka banyak yang tewas, dan kini hanya tersisa 5 orang saja. Namun mereka tidak melakukan apapun saat ini. Mereka hanya duduk dengan wajah muram dan gelap. Mereka sadar kalau murid-murid sekte mereka banyak tewas karena berhasil mendapatkan harta yang misterius di dalam formasi. Murid-murid mereka dikeroyok oleh banyak kekuatan, sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun, tapi tiba-tiba setelah lama ruangan itu sunyi, salah satu tetua wanita yang terlihat memegang tongkat berdiri. Biarpun yang membunuh murid-murid kita berasal dari beberapa sekte dan klan kuat, kita juga harus meminta pertanggungjawaban mereka. Aku juga berpemikiran seperti Anda, tapi saat ini, percuma saja kita pergi ke pintu portal menuju dunia misterius, karena waktu yang ditentukan untuk para generasi muda belum habis, dan waktunya masih panjang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara pintu ruangan tersebut diketuk dari luar. Para tetua yang duduk di dalam ruangan saling pandang. Salah satu tetua yang paling dihormati langsung membuka suara. Masuklah. Beberapa saat kemudian terdengar suara pintu terbuka, dan terlihat seorang pria dengan pakaian murid sekte Hongwu memasuki ruangan tersebut. Murid datang melaporkan bahwa kini para tetua 2 sekte dan 1 klan besar sedang menunggu di pintu menuju dunia misterius. Mendengar laporan tersebut, semua tetua tampak terkejut. Mereka sampai berdiri dari kursi mereka masing-masing. Apa yang terjadi? Bisakah kamu ceritakan? Tetua 2 sekte dan 1 klan besar sedang menunggu di pintu menuju dunia misterius. Maaf para tetua,
kami tidak berani mendekati kerumunan para tetua itu, karena aura mereka dilepas dengan bebas di sana. Kami tidak mampu menahan aura yang sangat besar, tapi dapat kami lihat, semua tetua dari 3 kekuatan utama ini memiliki ekspresi wajah yang kusam dan gelap, sepertinya aura pembunuh sangat terasa ketika berdekatan dengan mereka. Mendengar laporan itu, semua tetua yang ada di ruangan itu saling tatap, bahkan ada yang sampai mengangkat kedua bahunya tanda tidak tahu apa yang terjadi. Sementara itu, Chen Wen yang berada di dunia misterius sedang menatap para praktisi generasi muda yang ingin menyerangnya dengan tenang. Tapi setelah para anggota klan Qing tewas, secara alami, para praktisi muda lainnya sudah tidak lagi berani bertindak, karena kekuatan yang ditunjukkan Chen Wen dalam menghabisi semua anggota klan Qing membuat praktisi lainnya menguburkan niat mereka mendapatkan hadiah dari klan Qing. Kakak muda tampan sungguh sangat hebat. Xiao Moi, gadis kecil ini ingin selalu berdekatan dengan kakak muda tampan. Chen Wen yang sedang menatap para praktisi mua mendengar suara sang bencong menjadi gemas, dia pun menunjuk hidung si bencong. Sialan kamu bencong, sekali lagi kamu membuka mulut, percayalah, mulutmu akan kusumpal menggunakan sebuah gunung. Sebencong segera menutup mulutnya menggunakan tangannya karena takut Chen Wen akan membuktikan ucapannya. Namun tetap saja si bencong selalu mengekori Chen Wen. Saat ini, Chen Wen mengabaikan si bencong. Dia menatap kelima murid sekte Hongwu yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.